إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محاضرة علمية ini insyaallah taala kita bagi menjadi beberapa bagian atau pembahasan ilmiah. Yang pertama mengenai pembahasan mengenai al-isnad. Yang merupakan kemuliaan dan kekhususan bagi umat ini, yang tidak terdapat pada umat-umat yang sebelumnya. Apakah yang dimaksud dengan isnad atau sanad? Apa? Silsilah? Iya. Al-isnad atau sanad adalah jalannya orang-orang yang meriwayatkan sampai kepada matan, isi atau redaksi dari apa yang dibicarakan, siapa yang berkata. Jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan riwayat tersebut, meriwayatkan cerita tersebut. Ya, seperti berkata Imam Al-Bukhari, haddatsani Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim qala haddatsani Husain bin Muhammad haddatsana Jarir an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Muhammad bin Husain sampai kepada Jarir adalah isnadul hadis, sanadul hadis, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada sahabat. Kalau yang bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat menceritakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada tabi'in. Kalau yang berkata atau berbuat sesuatu itu adalah sahabat. Begitulah, dari yang meriwayatkan sampai kepada akhir sanad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan dari fulan ke fulan ke fulan dan seterusnya. Ini merupakan kemuliaan, ketinggian dan kekhususan serta keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat pada umat-umat yang lain. Ini yang dikatakan al-isnad. Sehingga sebuah perkataan, baik itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada selain beliau dari para sahabat dan tabi'in, apabila tidak ada isnad, maka tidak ada arti sama sekali, tidak dianggap, tidak mempunyai asal usulnya.
Oleh karena itu hadis-hadis yang beredar tanpa sanad dikatakan hadis tersebut la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Karena untuk memeriksa sah dan tidaknya, bagaimana riwayat itu, kedudukan riwayat itu benar atau tidak, harus dengan isnad. Karena itu para ulama kita yang dahulu mengatakan, di antaranya yang terkenal adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-isnadu silahul mu'min, fa idza lam yakun ma'ahu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Al-isnad merupakan senjata seorang mukmin, pedangnya seorang mukmin. Apabila dia tidak memiliki pedang, maka dengan cara apa dia berperang? Kalau tidak ada pedang padanya, bagaimana mungkin dia dapat berperang? Dengan apa? Dengan sesuatu apa dia berperang? Alat apa yang dia pergunakan untuk berperang? Fa bi ayyi syai'in yuqatil. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Madkhal yang berbicara tentang ulumul hadis. Kemudian perkataan Abdullah bin Mubarak yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada isnad, niscaya siapa saja akan dapat berbicara apa yang ia mau katakan. Siapa saja dapat berbicara apa yang dia mau, kalau sekiranya tidak ada isnad. Dengan adanya isnad, maka diperiksalah benar atau tidaknya yang meriwayatkannya, dia dari siapa, dan seterusnya. Al-isnadu min ad-din, sanad merupakan bagian dari agama. Ad-din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Al-Imam Hakim di kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis, pengetahuan tentang ilmu-ilmu hadis, di bagian muqaddimahnya berkata, sami'tu asy-syaikh Abu Bakr Ahmad bin Ishaq al-Faqih wa huwa yunadiru rajulan faqala asy-syaikh haddatsana fulanun faqala lahu ar-rajul da'na min haddatsana ila mata haddatsana faqala lahu asy-syaikh qum ya kafir ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا ثم التفت إلينا فقال ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا. Berkata Imam Hakim Al-Hafidh Abu Abdullah An-Naisaburi, saya pernah mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih, dan ketika itu beliau sedang bermunadharah, membantah seseorang, berdebat dengan seseorang.
Lalu syekh berkata, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Maka orang itu berkata kepada syekh, da'na min haddatsana ila ma tahaddatsana, tinggalkan kami dari omongan haddatsana ini, sampai kapan kita terus menerus haddatsana? Berarti dia ini mencela isnad. Maka syekh berkata kepada orang itu, qum ya kafir, bangkit, keluar engkau hai kafir, tidak halal bagimu untuk masuk ke rumahku sesudah ini. Lalu Syekh Abu Bakar menoleh kepada kami, melihat saya belum pernah mengatakan kepada seseorang pun juga, jangan masuk ke rumahku kecuali untuk orang ini, karena orang ini mencela isnad. Syekh mengisnadkan perkataannya kepada para ulama, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Lalu orang itu mengatakan, da'ana min haddatsana, tinggalkan kami, sudah enggak usah urus tentang haddatsana ini. Ila mata haddatsana, sampai kapan haddatsana terus? Langsung syekh mengatakan, qum ya kafir. Ini kalimat mubalaghah, tidak dimaksudkan sesungguhnya kufur. Maka Al-Imam Hakim Al-Hafidh An-Naisaburi mengomentari, berbicara tentang isnad, beliau mengatakan, kalau sekiranya tidak ada isnad dan tidak ada at-ta'ifah al-mansurah yang mencari dan terus-terus mengusahakan isnad, mencari sanad pada zamannya, menghafalnya, niscaya akan hilang cahaya-cahaya Islam, menara-menara Islam, dan pasti akan teguh orang-orang yang ilhad dan ahli bid'ah, yang akan membuat hadis-hadis yang palsu, memalsukan hadis-hadis, dan merubah-rubah isnad. Fa innal akhbar, karena sesungguhnya riwayat-riwayat itu, idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran. Sesungguhnya riwayat-riwayat itu apabila kosong, tidak ada keberadaan sanad di dalamnya, maka riwayat itu terpotong. Kan kalau langsung perkataan tidak ada sanad, maka terpotonglah itu. Jadi perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas. Kalau sekiranya tidak ada sanad, kalau sekiranya tidak ada at-ta'ifah mansurah yang terus-menerus mencari sanad, menghafalnya, niscaya menara-menara Islam akan lenyap. Yang dimaksud menara-menara Islam di sini adalah syiar Islam, dan akan teguh kokoh ahlul bidah, di mana mereka akan membuat hadis-hadis palsu, wa qallabal asanid, dan memutarbalikkan isnad. Fa innal akhbar idza ta'arrad an wujudil asanid fiha kanat butran atau batran, batara, inna syani'aka huwal abtar. Ini kepentingan, kemuliaan, keistimewaan al-isnad. Al-isnad min ad-din. Saudara mempunyai keyakinan seperti itu. Ada sesuatu keyakinan yang saudara yakini, atau amalan yang saudara amal, ditanya, mana isnadnya, dari mana asalnya, sandarannya kemana, ke ahli bid'ah atau ke ahli sunnah?
Hah? Saudara meneriakkan untuk mengangkat senjata kepada penguasa. Ditanya, mana isnadnya? Dari mana sandarannya? Pemikiran siapa? Dari ahlus sunnah atau ahlul bid'ah? Al-isnadu minad din, walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada sanad, siapa saja dapat berbicara. Saudara dapat bicara, saudara dapat bicara, antum dapat berbicara. Apa saja yang mau dikatakan tanpa ditanya. Kalau ditanya, mana isnadnya? Sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal kamu. Dengan demikian, kebenaran ditegakkan, kebatilan dihancurkan. Yang hak-hak, yang dusta-dusta dapat dipisahkan. Mana riwayat yang bohong, palsu, mana riwayat yang benar. Dan ini atas perjuangan At-Taifah Al-Mansurah. Karena sebelum berkata seperti tadi, Imam Hakim mengatakan membawakan riwayat hadis At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian dia bawakan riwayat dari Imam Ahmad, tafsirnya. Kata Imam Ahmad, kalau mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka itu. Kemudian dibawakan riwayat ahlul hadis khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena dengan mereka tegaklah riwayat mana yang sah dan mana yang tidak sah. Ini tentang kepentingan, kemuliaan dan keistimewaan isnad. Kita meningkat kepada pembahasan yang kedua. Kewajiban menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi yang lemah bersama riwayat-riwayat mereka. Tentunya ini adalah bagian dari para ulama. Saya menulis sedikit di beberapa kitab saya, seperti di kitab pengantar ilmu mustalahul hadis, atau di kitab Al-Masail jilid ke-8 bagian akhir tentang soal jawab masalah hadis, ya. Beberapa riwayat yang sangat menakjubkan dari para a'immah. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak yang tadi mengatakan al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Dari seorang tabi'ut tabi'in, Amirul Mukminin fil hadis, pernah menerangkan keadaan rawi. Lalu beliau berkata dia itu seorang pembohong. Kemudian beliau ditegur oleh seorang laki-laki, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kau telah melakukan ghibah. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, uskut, idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqqu min al-batil. Diamlah kau apabila kami tidak menjelaskan keadaan rawi. Bagaimanakah dapat diketahui yang hak dari yang batil? Bagaimana mungkin dapat diketahui yang hak dari yang batil? Uskut, diam kau. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqqu min al-batil. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqqu min al-batil. Kalau kami tidak menjelaskan mana rawi yang dhaif dan mana rawi yang thiqah, bagaimana dapat diketahui mana yang hak dan mana yang batil? Ini bukan ghibah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mubarak pernah menerangkan keadaan seorang rawi yang bernama Al-Mu'alla bin Hilal sebagai seorang pembohong, pendusta. Al-Mu'alla bin Hilal itu kadzab, pembohong. Lalu sebagian dari kaum Sufiyah menegur beliau, "Hai Abu Abdurrahman,
sesungguhnya engkau telah melakukan ghibah. Kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab seperti di atas. Imam Ahmad bin Hanbal yang dijuluki oleh para ulama sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah ditanya oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Bundar, ba nun dal ra, Bundar. Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya sangatlah memberatkan saya untuk mengatakan bahwa si fulan itu adalah seorang pembohong, pendusta. Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban Abdullah bin Mubarak yang menjadi kaidah umum tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Jawaban beliau, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim." Luar biasa. "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim." Apabila kau diam dan aku pun diam dari menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi, demikian juga ta'dilnya, maka kapankah orang yang jahil dapat mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang sakit, yang dhaif? Kalau engkau diam, aku diam, kedua-duanya adalah ahlinya. Kalau bukan ahlinya tentu harus diam. Tidak mungkin antum disuruh untuk berbicara mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang siqah, mana yang dhaif. Tidak mungkin. Tapi yang ahlinya yang tampil. Maka kata Imam Ahmad, apabila engkau diam, saya pun diam. Bagaimana mungkin orang yang jahil? Nanti bagaimana orang jahil bisa tahu mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah? Famata. Kapan orang yang jahil, yang tidak mengerti dari orang-orang umum riwayat yang sahih dan dari riwayat yang dhaif? Dan perbuatan ini bukan ghibah. Ismail bin Ulayyah, Ain lam ya, Ulayyah. Dia tidak suka dipanggil Ulayyah. Pernah berkata tentang hukum menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi hadis, "Inna hadza amanatun laisa bighibatin." Ini amanah, bukan ghibah. Kemudian Al-Imam Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, bukan Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, berkata, aku pernah mendengar Abu Mus'ir, mim ain sin ra, mim sin ain ra, Mus'ir, ditanya tentang keadaan seorang rawi yang salah dan waham, ragu-ragu dan tashif, merubah lafaz hadis atau riwayat di dalam hadis. Beliau menjawab, jelaskanlah keadaannya. Maka aku bertanya kepada Abu Mus'ir, apakah engkau menganggap yang demikian itu termasuk dari perbuatan ghibah? Beliau menjawab, tidak. Jadi tidak termasuk dari ghibah. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, Abu Turab, An-Nakhshabi pernah datang menemui bapakku, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bapakku mulailah berkata, menjelaskan keadaan rawi, si fulan dhaif, sedangkan si fulan thiqah. Maka Abu Turab menegurnya, hai Syekh, jangan kau menggibahkan ulama. Ya Syekh, jangan kau gibahkan ulama. Lalu bapakku menoleh kepadanya, maka beliau menjawab, waihaka, hadha nasihatun laysa hadha ghibah. Hadha nasihah laysa hadha ghibatan. Kasihan kau, ini nasihat bukan ghibah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum.
Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah din, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Karena ketika seseorang berbicara tentang din, maka ditanya isnadnya, dari mana asalnya, pengambilannya, dari ra'yu atau dari asar. Kalau dari asar, dari hadis, bagaimana al-fahmu, pemahaman terhadap hadis tersebut. Kalau dari ayat dan hadis, bagaimana pemahamannya, bagaimana isnadnya, siapa yang berpendapat seperti itu, dan seterusnya. Sesungguhnya ilmu ini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, lihat dari siapa engkau mengambil agama kamu. Kita hidup di zaman seseorang seenaknya mengambil agamanya dari siapa saja yang dia mau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muhammad bin Sirin pun mengatakan lagi di kesempatan yang lain, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzuru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzuru ila ahli al-bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Ibnu Sirin mengatakan, dahulu mereka, yakni para ahli hadis, tidak bertanya tentang isnad karena semuanya thiqah. Maka ketika terjadi fitnah, kekacauan di kalangan kaum muslimin, telah terjadi fitnah, mereka bertanya tentang sanad hadis yang disampaikan atau dibacakan kepada mereka. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Maka mereka pun melihat, maka dilihat kepada ahlus sunnah yang meriwayatkannya, maka diambil hadisnya dari mereka. Dan dilihat kepada ahli bid'ah yang meriwayatkannya, maka tidak diambil hadisnya dari mereka. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang seperti ini sungguh banyak, yang menunjukkan bahwa para ulama dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai pada hari ini, yakni mereka yang ahlinya dalam hadis, senantiasa menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi dari para pemalsu hadis bersama riwayat-riwayat yang dhaif, dengan sebab mereka ini tegaklah din dan tinggilah al-Islam dan hancurlah kebatilan, hancurlah para pemalsu dan pembohong atas nama Rasulullah SAW, atas nama para sahabat, atas nama Islam, atas tarikh Islam, sejarah Islam, dari zaman ke zaman. Tidak peduli manusia mau menuduh mereka suka menggibahkan orang, mencela orang, tidak peduli, karena niatnya adalah untuk menegakkan al-Islam, menghancurkan kebatilan, menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah. Itu pembahasan yang kedua. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Terdapat 3 macam jenis riwayat yang sampai kepada kita, yang menjelaskan tentang persengketaan, perselisihan, peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di akidahnya, itu akidah al-wasitiyah. Syekhul Islam mengarang kitab al-aqidah, akidah wasitiyah, atas permintaan seorang qadi dari negeri daerah Wasit,
meminta beliau untuk menulis tentang al-aqidah. Maka beliau tulis secara ringkas tapi padat dan menjelaskan tentang usul dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya riwayat-riwayat al-athar yang datang kepada kita yang menjelaskan tentang pertengkaran, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, peperangan, minha ma huwa kadzibun. Yang pertama di antaranya adalah yang bohong, dusta. Riwayat tersebut palsu, dusta. Dan ini yang terbanyak dibuat oleh orang, dipalsukan oleh orang. Wa minha, dan diantaranya ma qad zida fihi wa nukisa wa ghayyara an wajhihi as-sarih, an wajhihi as-sarih. Yang kedua, telah diberikan tambahan-tambahan atau dikurangi atau telah dirubah dari arah yang sahih kepada arah yang tidak sahih. Wa ghayyara an wajhihi as-sarih, dari yang sebenarnya kepada yang lain. Jadi yang kedua, telah diberikan berbagai macam tambahan yang tidak ada dalam riwayat itu, tidak ada pada kejadian itu, atau dikurangi atau dirubah dari keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, was sahih, riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih adalah apa? Hum fihi ma'dzurun, mereka semua diberi uzur, para sahabat itu. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhti'un. Sedangkan riwayat-riwayat yang sahih yang datang pada kita adalah ma'dzurun, memberikan uzur kepada mereka. Karena mereka itu imma seorang mereka mujtahid yang benar dalam ijtihadnya, atau mujtahid yang salah dalam ijtihadnya. Mujtahid yang benar dan salah diberi pahala. Yang benar 2, yang salah 1. Didudukkan. Ahlus Sunnah menudukkan riwayat itu. Nah, ini riwayat, 3 macam riwayat ini bertebaran. Khususnya riwayat yang pertama dan yang kedua bertebaran di kitab-kitab siyar, kitab-kitab tawarikh, tarikh sejarah. Kalau tidak ada isnad, maka riwayat itu akan beredar. Maka karena riwayat itu tadi isnad, diperiksa oleh orang yang ahadinya. Sebagiannya, bahkan sebagian besar dusta. Sebagian lagi telah ditambah, dikurangi, dirubah. Dan yang ketiga yang sahih. Demikian juga kejadian yang lain dalam sejarah Islam. Terdapat 3 macam riwayat. Ada riwayat yang palsu, ada riwayat yang benar tetapi telah diberikan tambahan atau dikurangi atau dirubah. Ada riwayat yang sahih. Termasuk di antaranya kisah pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yang dibunuh di Karbala. Sebagian besar riwayat-riwayat cerita tentang pembunuhan Husain dusta besar, pemalsuan, dusta atas nama Rasulullah SAW, dusta atas nama para sahabat, dusta atas nama sejarah umat Islam. Sebagian lagi riwayat dhaif, terputus sanadnya dan lain sebagainya. Sebagian lagi riwayat sahih. Maka mana yang akan kita pegang?
tentu adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Oleh karena yang keempat dari pembahasan kita ini berpegang dengan riwayat yang sahih. Kewajiban kita berpegang dengan riwayat yang telah sah menurut pemeriksaan para ulama yang ahli dalam ilmu riwayat, dan berjalan sesuai dengan qawaidul hadisiyah, yakni yang berbicara, yang mengatakan sah dan tidaknya harus para ulama ahlul hadis minal muhadditsin. Yang kedua, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam ilmu hadis. Masyarakat umum mengikuti para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kewajiban berpegang dengan riwayat yang telah sah, baik yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW dari perkataan dan perbuatan dan takrir beliau, atau yang berkaitan dengan sahabat, atau yang berkaitan dengan tarikh perjalanan umat Islam, seperti apa yang terjadi di kalangan para sahabat, termasuk apa yang terjadi pada pembunuhan Husain dan peristiwa Karbala yang sangat terkenal. Maka kewajiban kita adalah berpegang dengan riwayat yang telah sah dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, yang berjalan sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak melampaui batas dari satu sisi dan juga tidak melampaui batas dari sisi yang lain. Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah. Oleh karena itu para muhaddisin, para ahli hadis selalu terdepan dalam pemeriksaan riwayat. 2 Sabtu yang lalu ya, saya pernah menjelaskan tentang kisah perang Zatu Qarad. Zatu Qarad. Masih ingat kisahnya? Kapan terjadinya? Sebelum Hudaybiyah atau sesudah Hudaybiyah? Barakallahu fiik. Sesudah Hudaybiyah. Adapun apa yang dikatakan ahlu siyar? Oh, Fathul Bari, punya Fathul Bari. Apa yang dikatakan ahlu siyar? Para ahlu siyar, para ahli sejarah tidak berselisih bahwa perang Zi Qarad terjadi sebelum Hudaybiyah. Terjadi sebelum Hudaybiyah. Ini khata, keliru. Padahal perang Zi Qarad terjadi sesudah perjanjian Hudaybiyah. Jadi sudah perjanjian Hudaybiyah. Terjadi sesudah perjanjian Hudaybiyah. Maka Al-Hafidh kalau mengatakan fa'ala hadha ma fi sahih min at-tarikh li ghazwati Dhi Qarad asahhu mimma dzakarahu ahlu siyar. Ini kan udah pernah kita bahas dalam mensyarahkan hadis 4194. Fa'ala hadha ma fi sahih min at-tarikh li ghazwati Dhi Qarad asahhu mimma dzakarahu ahlu siyar. Berdasarkan ini, maka apa yang terdapat di riwayat yang sahih
dari tarikh sejarah perang Dzikarat as-sahhu lebih sahih dari apa yang disebutkan oleh ahli sejarah. Ya? Berpegang dengan riwayat yang sahih. Yang kelima, mari kita melihat di antara riwayat yang dhaif dan sahih dari kisah pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Pengambilan dasar adalah hadis nomor 3748. Ini pernah kita bahas ya, karena kita telah sampai di kitab Al-Maghazi. Ini sudah lewat kitab Fadail, tapi perlu kita ulang lagi. Kita lihat riwayat yang paling sahih tentang kisah pembunuhan Husain. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Muslim tidak, dan lain-lain. Nomor hadis 3748 ya. 3748. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsani Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim qala haddatsani Husain bin Muhammad haddatsana Jarir an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Ia berkata, utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra's al-Husain bin Ali didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad, amir, pemimpin pasukan yang memerangi Husain pada tahun ke-61 Hijriyah di Irak, di satu tempat namanya Karbala. Bagaimana kisahnya? Husain bin Ali radhiyallahu anhu tinggal di Makkah. Beberapa sahabat tinggal di Makkah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair dan lain-lain. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wafat, maka anak beliau yang menduduki jabatan imam kaum muslimin atau khalifah. Muawiyah wafat pada tahun ke-60 Hijriyah. Maka naiklah Yazid bin Muawiyah. Dia bukan sahabat, dia tabi'in.
penduduk Irak yang menjadi syiahnya, pengikut Ali ketika itu radhiyallahu taala anhu. Tapi ma'ruf perjalanan penduduk Irak suka berkhianat, berbohong dan lain-lain, ma'ruf. Menulis surat kepada Husain terus-menerus agar Husain datang ke Irak dan mereka akan baiat Husain karena mereka tidak mau Yazid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah, engkau lebih berhak dan seterusnya. Pun mereka datang ke Mekah mengajak Husain untuk berangkat ke Kufah dan mereka akan sediakan pasukan. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an seperti Abdullah bin Abbas yang masing juga keluarga dan lebih tua dari Husain, kerap kali menasihati, jangan berangkat ke Kufah, ayahmu saja dibunuh di Kufah dan mereka pengkhianat dan seterusnya. Saya khawatir engkau akan dibunuh di sana. Karena mereka ini penduduk Irak, mau membantu, akhirnya mereka berkhianat kepada Husain. Karena itu 1000 tahun lebih orang-orang Rafidah meratapinya dengan ratapan bid'ah itu. Mereka aneh, mereka ini, mereka mengaku pembela Husain, tapi pada hakikatnya mereka yang berkhianat kepada Husain dan menyerahkan Husain kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk dibunuh. Dinasihati oleh para sahabat. Husain mengatakan, saya sudah istikharah dan akan berangkat jalan sana. Ya. Sebagian riwayat mengatakan bahwa dia belum mendengar bahwa sepupunya, anak dari pamannya, telah dibunuh. Muslim bin Aqil dibunuh. Nah, Ubaidullah bin Ziyad, ya, yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk menghalangi terjadinya pergolakan di Irak, berhadapan dengan Husain, karena Husain di tengah perjalanan menuju Irak. Karbala itu sebelum Irak, akan masuk ke Irak. Yazid mengutus Ubaidullah bin Ziyad karena telah tercium adanya pergolakan di Irak oleh orang-orang ini yang akan mempergunakan tangan Husain. Mereka ini sebetulnya penjahat. Nanti akan kita lihat riwayat yang sah bahwa Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan ketua pasukannya ini, amirnya ini, untuk membunuh Husain. Maka dia sangat menyesalkan terjadi pembunuhan terhadap Husain. Kenapa? Karena bapaknya Muawiyah berwasiat kepadanya untuk berbuat kebaikan kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Husain. Oleh karena itu ketika sampai kabar kepadanya pembunuhan Husain, satu keluarga itu menangis sedih dan melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Hanya saja dia tidak menghukum Ubaidullah, yang menunjukkan dia tidak membela Husain secara langsung tegas, yakni dia tidak mengkisas Ubaidullah bin Ziyad
yang membunuh Husain, padahal dia telah memesan agar tidak membunuh. Jadi kedua pasukan itu berhadapan. Husain bersama keluarganya, anak dan istrinya. Mana penduduk Irak yang katanya akan membantu? Mereka lari meninggalkan Husain di Karbala. Sampai Husain terbunuh mazluman syahidan, teraniaya, mazlum, sebagai syahid. Mazluman syahidan. Ittifaq ahlu sunnah mengatakan Husain terbunuh mazluman syahidan, teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Maka potong penggal kepalanya. Ini dia. Dari sini nampak jelas berbagai macam riwayat yang palsu. Dikatakan bahwa kepala Husain diarak sampai diletakkan di depan Yazid bin Muawiyah. Perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya dan anak-anaknya dimutari ke keliling negeri, naik kendaraan tanpa pelana, ditawan, dirampas. Semua ini adalah kepalsuan dan kebohongan yang dibuat oleh orang-orang Rafidhah. Karena Yazid berada di mana? Syam. Kejadian ini di mana? Irak. Karbala, daerah Irak. Ya? Maka kita lanjutkan. Utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra'sil Husain bin Ali. Didatangkan kepada Ubaidullah, serahkan kepada Ubaidullah kepala Husain bin Ali. Fajuila fi tastin, dimasukkan kepala itu, diletakkan di bejana. Bejana, kalau kepala itu di bejana. Faja'ala yankutu. Lalu Ubaidullah bin Ziyad, orang durhaka ini, menusukkan dengan pedangnya gini ke hidung dan mulut sini, gigi Husain. Di situ kan ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Arqam, ya? Ada Abu Barzah al-Aslami, sahabat. Maka mereka, terutama Anas dan Zaid bin Arqam, mengatakan pada Ubaidullah, singkirkan pedangmu itu dari mulut Husain, karena saya pernah melihat mulut Rasulullah menyentuh mulutnya. Jadi potong palanya kan, dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad di bejana. Ubaidullah melihat ada pedang tajam, tusuk gitu, disentuh, maksudnya sentuh, bukan dicincang ini, enggak, disentuh, tapi dengan pedang nyentuh dia ke hidungnya, ke giginya sini. Jadi gini, tusuk-tusuk. Ada Anas itu, ada Zaid bin Arqam, angkat pedang, karena saya pernah melihat Rasulullah SAW mencium mulutnya. Mulut Rasulullah berhadapan dengan mulut Zaid. Ubaidullah bin Ziyad mengatakan, kalau saya tidak melihat engkau orang tua renta yang akalnya sudah rusak, pasti akan saya penggal kepalamu. Lalu Zaid bin Arqam, the Syekh, lalu jalan. Ini diterangkan juga oleh
Qauluhu, kata Al-Hafidh, faja'ala yankutu. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari jalan Hafsah bint Sirin an Anas, faja'ala yaqulu bi qadibin lahu fi anfihi. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, kata Al-Hafidh, lalu Ubaidullah bin Ziyad itu mulai menusuk dengan qadib. Qadib itu pedang ke hidung Husain. Walid Tabrani, dan bagi Imam Tabrani dari hadis Zaid bin Arqam, faja'ala qadiban fi yadihi fi 'ainaihi wa anfihi. Lalu dia menusukkan qadibnya, pedangnya, dengan tangannya ke mata dan ke hidung Husain. Faqultu, kata Zaid bin Arqam, irfa qadibaka faqad ra'aitu fama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'ihi. Angkat pedangmu itu. Sungguh saya telah melihat mulut Rasulullah SAW berada di tempat itu, yakni ketika dia mencium Husain. Demikian juga dari Anas bin Malik. Walhasil, dari beberapa riwayat yang sampai kepada kita, bahwa ini riwayat yang sahih. Setelah selesai perang dan Husain ditebas kepalanya, potong, maka kepalanya itu diletakkan di bejana, kemudian sama pasukan dibawa ke panglimanya Ubaidullah bin Ziyad. Maka Ubaidullah bin Ziyad menusuk-nusuk di antara matanya, hidungnya, sulayanya, giginya. Maka sebagian sahabat yang menyaksikan itu memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad untuk menyingkirkan, angkat pedangnya itu. Sehubungan dengan mulut Rasulullah pernah nyentuh tempat itu. Ta'zimnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah bin Ziyad mengatakan kepada Zaid bin Arqam, kalau sekiranya saya tidak melihat engkau telah tua dan akalmu sudah rusak, pasti saya akan penggal kepalamu. Maka Zaid bin Arqam jalan dan dia berkata dengan perkataan yang sangat menyedihkan bahwa orang-orang yang zalim merintah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian wa qala fi husnihi syai'an. Lalu Ubaidullah bin Ziyad ketika melihat Husain, dia mengatakan sedikit tentang kebagusan Husain. Bagus rupanya. Karena serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Anas, maka Anas berkata, kana ashbahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah orang yang paling serupa di antara mereka, di antara ahlul bait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ada di situ. Anas menyaksikan langsung. Kayak apa hatinya para sahabat itu dan kekuatan mereka menahan kepedihan. Gitu. Kan Husain sahabat, cucu Rasulullah SAW, buah hati beliau, keharuman beliau, kecintaan beliau, dipenggal kepalanya, ditaruh di bejana di hadapan mata mereka. Ashabiyun jalil, para sahabat besar. Apa yang bisa mereka perbuat di luar kemampuan mereka? Kekuatan menahan kepedihan, sehingga mereka melihat itu ada Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, Abu Barzah al-Aslami dan lain-lain, belum lagi para tabi'in yang tidak ikut dalam perang itu. Kan mereka tinggal di Irak. Maka Anas mengatakan, kana ashbahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang paling serupa di antara ahlul bait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih Anas ini katanya. Jadi menunjukkan orang ini serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukanya itu. Kenapa dianiaya seperti ini? Itu. Wa kana makhduban bil wasmati. Dan Husain adalah makhdub, dikhidab, apa ya? Disepuh rambut dan jenggotnya. Rambut dan jenggotnya
dengan wasmah. Wasmah itu tumbuh-tumbuhan kalau kita hina sekarang, tapi lebih condong ke warna hitam. Yakni kalau disepuh pakai tumbuh-tumbuhan itu, maka dia akan berwarna dengan warna hitam. Bukan hitam, tapi condong ke warna hitam. Condong ke warna hitam, bukan hitam. Itu diterangkan oleh Al-Hafidh. Wa kana makhduban ay al-Husain bil wasmah bi fathil wawi wa akhta'a man dhammah. Bil wasmata, wawunya fathah, keliru kalau orang mengatakan wawunya itu dhamma, wasmat, keliru. Wa bisukun mahmad dan seterusnya. Nabatun, itu dia, nabatun, tumbuh-tumbuhan, yakhdibu bihi yamilu ila sawad. Itu tumbuh-tumbuhan yang untuk menyepuh, hina, apa kalau kita panggil sini, pacar ya, yang menjurus kepada warna hitam, hitam. Yani kalau kita menyepuh bukan dengan warna hitam, tapi berubah menjadi hitam, nggak apa-apa. Yang terlarang adalah mutlak memakai warna hitam. Tapi kalau kita memakai warna selain hitam, tumbuh-tumbuhan jenis hina banyak. Hina dari India, hina dari ini, itu macam-macam. Sekarang kan sudah modern, sudah pakai itu, ya kan? Sudah pakai itu. Itu. Bikin bubuk, pakai warna itu begitu. Begitu. Nanti dia ke hitam. Begitu Husain. Begitu. Itu yang dimaksud dengan makhduban bil wasmati. Yakni para sahabat dan tabi'in dan lain-lain itu biasa menghidop, menyepuh rambut dan jenggot mereka apabila telah berwarna putih. Kalau antum masih hitam-hitam, masih muda, sebagian yang udah putih karena selalu berbeda dengan orang Yahudi, yang tidak pernah mau menyepuh rambutnya dan jenggotnya. Boleh warna coklat, warna kuning, warna merah, kayak kemerah-merahan ya, merah-merahan. Mas biru ada biru. Itu. Nah, inilah riwayat yang sahih. Jadi betul Husain perang teraniaya, dia dibunuh, betul dipotong ke palanya, dan betul ditusuk, tapi bukan dicincang. Dia seperti orang dengan tongkatnya begitu, dikorek-korek, tusuk-tusuk, betul. Tapi palanya diarak-arak dari Irak ke Syam, dusta. Alangkah banyaknya riwayat yang seperti ini. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, salah seorang imam ahlul hadis, bahkan beliau Syekhul Islam. Beliau mengatakan di kitabnya yang sangat terkenal sekali, yang beliau susun karang khusus membantah orang-orang Syiah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi naqdi kalam Syiatil Qadariyah. Beliau mengatakan, walladzina naqalu masra' al-Husain zadu asya'an min al-kadhib kama zadu fi qatl Uthman wa kama zadu fima yuradu ta'zimuhu min al-hawadith wa kama zadu fil maghazi wal futuhat wa ghairi dhalik wal musannifuna fi akhbari qatl al-Husain minhum man huwa min ahli al-ilm kal Baghawi wa ibn Abi Dunya wa ghairihima wa ma'a dhalika fima yarwunahu athara munqati'ah wa umurun batilah wa amma ma yarwihi al-musannifuna
fil masra'i bila isnad fal kadhib fihi kathir. Ini perkataan luar biasa tinggi sekali, yang artinya secara makna, dan orang-orang yang meriwayatkan tentang kematian terbunuhnya Husain, mereka telah memberikan tambahan, berbagai macam tambahan dusta. Zadu asya'an minal kadhib, mereka telah memberikan berbagai macam tambahan-tambahan bohong. Sebagaimana mereka juga memberikan tambahan tentang kisah pembunuhan Utsman. Sebagaimana juga mereka telah memberikan tambahan tentang apa dari kejadian-kejadian yang ingin mereka besarkan. Apabila ada kejadian atau sejarah atau cerita yang ingin mereka besarkan, mereka agungkan, maka mereka pun memberikan tambahan-tambahan dalam riwayat itu, kebohongan-kebohongan. Wa kama zadu fil maghazi wal futuhat, sebagaimana mereka juga memberikan tambahan-tambahan riwayat tentang peperangan-peperangan dan kemenangan-kemenangan, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Wal musannifun, para penulis sejarah tentang kisah pembunuhan Husain, di antara mereka ada yang ahli ilmu seperti Al-Baghawi, seperti Ibnu Abi Dunya dan lain-lain. Meskipun demikian, mereka meriwayatkan asar-asar yang munqati'ah, yang munqati' sanadnya, dan perkara-perkara yang batil. Itu yang ahli ilmu seperti Baghawi, Ibnu Abi Dunya dan lain-lain. Adapun para penulis sejarah yang meriwayatkan tentang kematian Husain bila isnad, tanpa isnad, fal kadhib fihi kathir, maka kedustaannya lebih banyak lagi. Riwayat-riwayat yang dusta itu lebih banyak lagi. Walladzi sabata fis sahih, sedangkan yang sahih, yang sabit, yang sah dari riwayat yang sahih, annal Husain lamma kutila humila ra'suhu ila qaddami Ubaidillah ibn Zaid, yang tadi kita baca hadisnya. Beliau juga mengatakan, yakni kisah Karbala, kisah pembunuhan Husain, yang kemudian ditulislah riwayat-riwayat begitu banyak dan dibacakan. Wa tuqra'u akhbaru masra'ihi allati katsirun minha kadhib, dan dibacakanlah riwayat-riwayat tentang pembunuhan Husain yang kebanyakan diantaranya adalah bohong, dusta. Yang dimaksud oleh mereka, tujuan dari mereka, tujuan dari orang yang membuat berita-berita bohong ini adalah apa? Membuka pintu fitnah dan furqah bainal ummah, membuka pintu fitnah dan perpecahan di antara umat, sehingga mereka membacakan apa? Riwayat-riwayat yang palsu. Kita lihat sebagian riwayat yang palsunya. Ini di kitab Minhajus Sunnah juz 4 554. Kemudian 517 ya, 517 juz 4. Rafidhah membuat riwayat-riwayat palsu. Lihat berbagai macam riwayat palsu. Di antaranya ketika terjadi pembunuhan Husain, pada hari terbunuhnya Husain, maka langit turun hujan daman darah.
dan langit nampak merah. Saya kira yang buat hadis palsu ini betul-betul berada dalam kebodohan. Karena merahnya warna langit itu tabiat yang Allah telah tentukan, ya kan? Sering kita lihat warna merah di ufuk. Yang biasa terjadi, mereka mengiktikadkan ini dia darahnya Husain.